Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Galuh Febiandini and my last ID number is 0x0. In this video, I will presentation about behavioral learning theory. Jadi, behavioral learning theory ini fokus on how behavior is learned through interaction with the environment. Artinya, behavioral learning theory fokus pada bagaimana perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, manusia mengamati, kemudian mencontoh perilaku yang ada di lingkungannya dengan mempertimbangkan konsekuensi yang ada. Untuk selanjutnya, ada beberapa konsep dari behavioral learning theory. Yang pertama ada classical conditioning, yaitu learning through association. Konsep yang pertama ini didasari oleh percobaan anjing Pavlov. Jadi, ketika Pavlov memberi anjingnya makan, ia selalu membunyikan lonceng. Setelah beberapa kali pengulangan, si anjing mulai mengeluarkan air liur saat lonceng dibunyikan, padahal belum ada makanan yang tersaji. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa anjing mengasosiasi bunyi lonceng sebagai makanannya. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah jika seorang anak belajar hari ini untuk ujiannya besok, kemudian ia mendapatkan nilai terbaik di kelas, maka ia akan termotivasi untuk belajar dan mendapatkan nilai terbaik lagi di kelas sesuai dengan pengalamannya tersebut. Kemudian konsep yang kedua adalah operant conditioning. Konsep ini didasari oleh percobaan yang dilakukan Skinner. Skinner menunjukkan bahwa perilaku dapat dikendalikan oleh konsekuensinya. Seperti dalam percobaannya, tikus belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan atau menghindari sengatan listrik. Dari eksperimen ini, Skinner menyimpulkan perilaku yang diberi penguatan cenderung diulang, kemudian perilaku yang diberi hukuman cenderung dihindari atau diberhentikan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah jika seorang anak membersihkan tempat tidurnya, kemudian ia mendapatkan pujian, maka untuk selanjutnya ia akan termotivasi untuk membersihkan tempat tidurnya. Untuk yang selanjutnya adalah konsep yang ketiga, yaitu konsep reinforcement. Reinforcement terbagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif and reinforcement negatif. Reinforcement positif contohnya jika seorang anak dijanjikan akan diberi hadiah oleh orang tuanya jika mendapatkan peringkat kelas, maka anak tersebut akan termotivasi untuk belajar dan mendapatkan peringkat kelas. Yang kedua, reinforcement negatif. Contohnya adalah jika seorang anak tidak diberi uang saku oleh orang tuanya jika peringkatnya turun, maka anak tersebut akan termotivasi untuk mempertahankan peringkatnya agar uang sakunya tidak dikurangi. Kemudian konsep yang terakhir ada punishment atau hukuman, reducing behavior through negative konsekuensi, yaitu mengurangi perilaku yang menimbulkan konsekuensi negatif. Contohnya, jika hari ini ada seorang siswa masuk kelas namun terlambat, kemudian siswa tersebut diberi hukuman oleh gurunya, maka untuk kedepannya ia akan lebih disiplin dan tidak terlambat lagi karena menghindari konsekuensi tersebut. Kemudian ada application behavioral learning theory in education. Yang pertama, misalnya seperti memberikan reward kepada para siswa-siswi yang berpartisipasi dalam kelas agar kedepannya mereka lebih aktif lagi dalam kelas. Kemudian yang kedua, memberikan konsekuensi atau hukuman kepada para siswa-siswi yang melakukan perilaku negatif
agar kedepannya mereka menghindari perilaku negatif tersebut. Kemudian memberikan latihan soal kepada para siswa-siswi setelah materi pembelajaran untuk memperkuat ingatan mereka tentang materi yang disampaikan. Oke, yang terakhir yaitu which student are suitable for behavioral learning theory. Jadi pada tahap apa saja sih behavioral learning theory ini efektif digunakan? Yaitu pada tahap PAUD atau masa kanak-kanak dan SD. Pada masa ini anak-anak masih memerlukan dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi kita bisa memberikan reward berupa stiker atau pujian, atau bahkan kita bisa memberikan hukuman atau punishment berupa memotong waktu bermain mereka agar anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus yang kedua, pada tahap middle and high school, SMP dan SMA, di mana anak-anak masih memerlukan bantuan untuk membangun rasa disiplin dan responsibility melalui academic reward dan disciplinary action. Terus yang terakhir, university student. Pada tahap ini mahasiswa masih memerlukan behavioral learning theory. Contohnya dapat berupa nilai, feedback, dan pujian dari dosen. Jadi kesimpulannya dapat diambil, behavioral learning theory ini efektif digunakan mulai dari masa kanak-kanak atau PAUD, bahkan hingga mahasiswa sekalipun behavioral learning theory ini masih efektif digunakan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.